Misteri bersama Kaskus. Kali ini saya akan melanjutkan kisah-kisah misteri yang terjadi di Gunung Dempo. Bagian keempat, kaki Gunung Dempo. Ardi dan Imad membawa pacar-pacarnya untuk menikmati indahnya pemandangan kaki Gunung Dempo. Mereka merental mobil agar bisa mudah berkeliling ke kebun teh. Mereka juga ditemani Ferry yang menjadi penghibur karena tingkahnya yang konyol dan leluconnya yang bisa membuat mereka tertawa terbahak-bahak. Karena sudah malam, akhirnya mereka memilih menginap di goa yang berada di bawah kaki Gunung Dempo. Biasanya, para pendaki juga sering menginap di sini. Lebih simpel karena tidak usah lagi mendirikan tenda. Mereka juga membawa peralatan lainnya seperti sleeping bag, kompor, dan nesting, serta beberapa penerangan. Malam pun menyelimuti canda tawa mereka. Berbagai kisah mereka ceritakan, mulai dari kisah asmara, kerjaan di kantor yang menumpuk, hingga kisah horor. Sekitar pukul 10 malam, rasa kantuk mulai menggelayuti mata mereka. Sleeping bag yang sudah disiapkan langsung dipakai untuk menyelimuti tubuhnya dari dinginnya kaki Gunung Dempo. Di dalam goa juga tidak terlalu luas dan dalam, jadi mereka tidur dengan posisi yang berderet. Lalu mereka pun terlelap karena merasakan kelelahan. 1 jam kemudian, Ardi terbangun karena kehausan. Saat dia beranjak dari tempatnya, dia terkejut, terkaget-kaget melihat pemandangan yang tidak biasa. Di dinding di dalam goa, dia melihat 2 mata yang sangat besar sedang mengawasi mereka. Ardi sempat tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, lalu dia kemudian kembali memejamkan mata. Rasa penasaran terus mengganggu Ardi. Dia ingin memastikan apakah penampakan mata besar itu nyata adanya atau hanya halusinasinya sehabis bangun tidur. Namun, ketika dia membuka mata lagi, mata itu masih ada. Ya, kedua mata besar itu masih memperhatikannya. Seakan terus mengamati setiap orang yang ada di sana, terutama Ardi yang melihatnya langsung. Kemudian Ardi mengambil ponselnya dan mengabadikannya. Dan karena ketakutan, Ardi kembali tidur dan melupakan rasa hausnya tersebut. Keesokan paginya, mereka bersiap untuk pulang ke Palembang. Di perjalanan, Ardi melihat kembali hasil jepretannya di dalam goa. Ternyata sosok mata besar itu terlihat jelas dari kameranya. Kemudian dia menunjukkan ke teman-temannya. Ada yang ketakutan, ada yang penasaran, ada juga yang menganggap itu hanya bentuk goa saja yang terkesan seperti mata. Di Palembang, Ardi menunjukkan foto tersebut ke saya. Sayangnya, saya nggak simpen fotonya itu sampai sekarang ya. Tapi ketika saya lihat dulu, memang benar foto itu jelas menampakkan bentuk mata yang sangat besar, 2 mata yang melihat ke arah Ardi. Bentuk matanya seperti mata kucing, tapi sangat besar untuk ukuran manusia ataupun hewan. Kalau kalian pernah ke Gunung Dempo, rumah pondokan pasti pernah kalian lewati atau singgahi. Nah, konon katanya para pendaki enggan menginap di sana karena ada sosok wanita berbaju putih yang sering menampakkan diri. Sejauh saya pernah ke sana, alhamdulillah saya sendiri tidak pernah melihat penampakan itu. Dan ya jangan sampai pernah ya. Di atas pondokan ada lokasi juga namanya Janang Air. Di sana biasanya para pendaki sering mengambil air atau membersihkan diri setelah perjalanan pendakian. Malam tahun baru sangat ramai di kaki gunung, terlebih di Gunung Dempo. Saat pergantian tahun baru, para pendaki berkumpul bersama di Kampung 4 dan sekitarnya. Ini terjadi di tahun 2015 lalu. Ada tim khusus yang bertugas merescue para pendaki yang kelelahan di tengah perjalanan pendakian. Memang, kebanyakan saat tahun baru, banyak para pendaki pemula yang baru pertama kali mendaki Gunung Dempo. Akhirnya tim rescue yang sering naik turun gunung untuk merescue para pendaki yang kelelahan
Karena tidak terbiasa mendaki Gunung Dempo, ada 3 orang pendaki yang akan merescue pendaki di pintu rimba. Dan mereka pun melewati Janang. Saat melewati kawasan tersebut, salah satu dari mereka mendengar ada suara wanita yang sedang menangis. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 1 atau 2 malam. Tidak mungkin ada pendaki, apalagi pendaki wanita yang berani di Janang sendirian sambil menangis. Karena tidak ingin membuat para teman-temannya cemas, salah satu pendaki tersebut hanya terdiam dan mereka meneruskan perjalanan. Setelah selesai merescue salah satu pendaki tersebut, baru mereka menceritakan kepada kedua temannya kalau dia mendengar suara tangisan wanita. Lain lagi cerita pendaki yang hobi mabuk. Saat pendakian, mereka berlima mendaki bebarengan. Sebelum memulai pendakian, 2 orang pendaki ini membakar rokok herbal agar pendakiannya yang akan mereka lewati itu jadi lebih santai. Karena kondisinya dalam tanda kutip ya, giting, mereka berjalan sangat pelan dan tertinggal dari 3 teman lainnya. Padahal mereka masih berada di kebun teh dan masih jauh dari pintu rimba. Mereka memilih berjalan di malam hari. Ceracau 2 pendaki ini sangat tidak sopan kala itu. Mereka mengumpat, kadang mereka mengobrol tentang cerita porno atau lainnya. Dan karena kecapean, mereka lalu duduk berdua di batu besar di pinggir jalan kebun teh. Kemudian mereka tersadar kalau kondisi mereka sudah tanpa busana, tanpa satu helai pakaian. Mereka bingung kapan mereka melepaskan pakaian karena efek rokok juga sebenarnya rokok herbal itu ya, dalam tanda kutip ya. Efek rokok herbal ini juga sudah habis. Mereka kemudian mencari-cari di mana baju yang mereka tanggalkan tersebut. Namun saat mereka mencari di sepanjang jalur yang mereka lewati, tidak pernah mereka temukan baju-baju mereka. Akhirnya mereka meneriaki kedua temannya agar kembali dan membantu mereka. Melihat kedua temannya tanpa busana, ketiga pendaki lainnya tampak heran dan bengong. Kemudian mereka lalu menasehati kedua temannya agar jangan sembarangan bicara dan bertingkah kalau sedang berada di kawasan Gunung Dempo. Bagian kelima, Villa Angker. Waktu kelas 2 SMP, Jaka dan teman seangkatannya mengikuti kegiatan study tour ke Pagar Alam, Sumatera Selatan, sekitar 2 bis yang digunakan untuk mengangkut semua anak kelas 2 SMP. Saat itu sekitar tahun 1990-an ada sebuah villa di kaki Gunung Dempo dan sekarang masih tetap ada dan bahkan terlihat lebih bagus lagi. Mungkin karena dulu kurangnya perawatan jadi terlihat spooky ya. Dan juga promosi pariwisata di sana gak segencar sekarang. Dulu yang menginap di villa tersebut hanyalah para siswa dan pengunjung dengan keperluan tertentu saja. Jaka ini termasuk siswa yang bandel dan tidak bisa diam. Selalu usil, mengusili teman-temannya. Selalu tidak pernah diam ya. Ada aja kerjaannya. Kendati demikian, Jaka termasuk siswa yang berprestasi dan selalu mendapatkan ranking di kelasnya. Para rombongan sekolah akhirnya memilih menginap di villa tersebut karena villa itulah satu-satunya penginapan yang besar dan bisa menampung puluhan murid. Jumat malam, akhirnya mereka sampai ke villa tersebut. Semua mengangkat tasnya masing-masing. Sebelum masuk ke kamar tidur, para siswa dikumpulkan ke ruangan besar. Bukan di aula, tapi ada satu ruangan yang lumayan untuk bisa mengumpulkan anak-anak. Kemudian mereka berkumpul dan mendengar instruksi dari guru pembimbing. Memang dasarnya nakal, si Jaka ini dia memilih berdiri paling belakang dan mengajak temannya bercanda. Sampai akhirnya, konsentrasi semua murid terpecah karena teriakan Jaka. Jaka berteriak. Kemudian guru ikut menyahut. Jaka, kenapa kamu berteriak seperti itu? Kamu gak memperhatikan saya bicara ya? Ini pak, itu... Jaka terbata-bata. Ada apa di sana? Tidak ada apa-apa kan? Teriak gurunya.
Karena Jaka keseringan usil, jadi teman-teman Jaka hanya menganggap itu hanya bagian dari keisengannya saja. Padahal Jaka melihat beberapa anak kecil dengan kulit yang serba hitam sedang memelototinya di ujung ruangan tersebut. Barulah Jaka ingin mengatakan apa yang ia lihat. Jaka pun langsung teringat pesan orang tuanya, jika melihat sesuatu yang aneh, jangan diberitahukan ke teman-temannya. Akhirnya Jaka pun mengurungkan niatnya. Sudah, kamu ini nakal sekali. Jangan kurang ajar sama guru. Kalau mau main-main, tunggu saya selesai ngomong. Iya pak, iya. Jaka berucap sambil menunduk ketakutan. Setelah instruksi selesai, para murid akhirnya masuk ke kamar mereka masing-masing. Jaka satu kamar dengan kedua temannya yang juga badung dan nakal, yaitu Sandi dan Welly. Dengan kedua temannya inilah, Jaka menceritakan alasan dia berteriak ketakutan seperti itu. Di sudut ruangan tadi, dia melihat beberapa anak kecil bertubuh mungil dan berkulit hitam gelap sedang memperhatikannya. Awalnya dia mengira itu adalah patung yang dipahat seperti bentuk sosok manusia. Tapi setelah diperhatikan, patung tersebut bergerak dan ternyata itu adalah makhluk halus. Mendengar cerita Jaka, awalnya teman-temannya tidak percaya. Sampai akhirnya mereka percaya setelah di malam berikutnya mereka melihat sendiri penampakan tersebut. Bagian terakhir, pasangan Belanda. Masih mengisahkan tentang Jaka dan teman-teman nakalnya. Malam kedua menginap di villa di bawah kaki Gunung Dempo terasa membosankan karena mereka tidak bisa melakukan aktivitas lainnya karena terbatas ruang dan banyaknya pantauan dari guru. Akhirnya Jaka dan kedua teman sekamarnya berjalan-jalan keluar villa. Mereka memilih naik ke arah atas villa karena kontur tanah yang menanjak. Mereka pun terlihat tergopoh-gopoh karena kecapean. Tidak lupa, mereka juga membawa beragam merek rokok agar bisa menikmati di tengah malam tanpa diketahui oleh para guru-guru. Lalu, Jaka iseng mampir ke salah satu bangunan yang merupakan bagian dari villa bawah. Di salah satu pintunya berbahan kaca yang transparan dan terlihat ke dalam. Saat Jaka berada di pintu kaca tersebut, dia melihat ada sepasang pria wanita yang berdiri menghadapnya di dalam ruangan. Awalnya, Jaka mengira itu adalah tamu villa, tapi lama-kelamaan diperhatikan, Jaka tampak aneh dengan busana yang digunakan serta aura yang keluar dari pasangan tersebut. San, well, coba sini deh. Lihat deh, tamu villa yang di dalam itu tuh, lihat. Aneh ya, kok pakai baju kayak orang zaman dulu gitu? Itu kayak baju orang zaman Belanda loh. Kayaknya mereka sepasang suami istri deh. Kemudian Sandi menjawab, mana Jak? Saya nggak lihat kok. Welly yang lagi sibuk merokok tidak memperdulikan omongan Jaka. Itu lihat. Tuh kan lihat, transparan dari luar. Mereka ngeliatin tuh, ngeliatin kita. Kayaknya sih orang bule ya, wajahnya kebarat-baratan gitu. Sandi yang masih tidak bisa melihat apa yang Jaka lihat semakin penasaran. Karena ingin membuktikan kalau omongan Jaka hanya bualan belaka, akhirnya Sandi nekat membuka pintu kaca tersebut. Sedangkan Jaka bergeser ke samping gedung tersebut sembari menikmati hisapan tembakaunya. Kemudian Sandi tiba-tiba berteriak, dan teriakan Sandi sontak mengagetkan kedua temannya. Lalu Sandi melangkahkan kakinya ke belakang seperti orang yang ketakutan. Ketika akan mencoba berlari, Sandi tersandung batu dan jatuh di tangga batu hingga tersungkur ke bawah. Jaka yang melihat Sandi terjatuh langsung turun ke bawah untuk membantu temannya, dan begitu juga Welly. Tapi Jaka sempat melirik ke arah ruangan pintu kaca tadi. Pasangan Belanda tersebut masih berdiri di tempatnya semula dengan ekspresi yang datar. Teriakan Sandi ternyata mengundang para guru dan murid-murid lainnya untuk mendatangi sumber suara. Melihat Jaka dan Welly sedang memapah Sandi, para guru akhirnya curiga dengan apa yang dilakukan oleh ketiga muridnya ini.
Jaka, Welly, Sandi, ngapain kalian malam-malam keluyuran keluar? Ini kok bisa-bisanya Sandi terluka begini? Kemudian Welly menjawab, ini bu, tadi kami iseng jalan-jalan ke atas. Terus kenapa ini Sandi bisa luka-luka begini? Kata guru. Tadi kepleset bu, Jaka menjawab. Tidak disangka, rokok yang mereka bawa itu ikut tercecer. Para guru pun melihat banyaknya rokok. Kemudian langsung memarahi ketiga muridnya ini. Oh, kalian merokok ya di luar. Udah pinter ya. Berani merokok kalian ya. Jaka dan kedua temannya hanya terdiam saja. Terus ini punya siapa ini rokok? Ngaku. Ini punya saya semua bu. Saya bawa untuk stok selama di sini. Guru Widya kemudian mendekati Jaka kemudian menghukumnya dengan cubitan yang sangat sakit. Jaka hanya terdiam saat para guru akan memanggil orang tuanya untuk melaporkan kejadian ini. Dia mengakui ini semua karena dialah yang membujuk kedua teman-temannya itu untuk menemaninya berjalan-jalan keluar. Setelah Sandi mendapatkan penanganan medis sederhana, seluruh murid disuruh beristirahat di kamarnya masing-masing. Begitu juga dengan Jaka, Welly, dan Sandi. Perban-perban di tangan dan kepala Sandi menjadi bahan ejekan Jaka dan Welly. Mereka terus-terusan menyindir Sandi yang penakut. Karena kesal terus-terusan diejek, akhirnya Sandi bercerita apa yang telah dilihatnya kemarin. Sandi memang melihat kedua pasangan Belanda itu. Tapi tidak seperti apa yang dikatakan oleh Jaka yang mukanya cantik, berwajah bule. Yang Sandi lihat adalah kedua atau sepasang pasangan Belanda itu berwajah hancur, berdarah, dan ada bola mata yang keluar. Siapa yang tidak kaget melihat hal kayak gitu? Makanya Sandi langsung teriak dan kabur, hingga akhirnya dia terpleset dan jatuh. Ternyata apa yang dilihat Jaka dan Sandi itu berbeda. Jaka melihat sepasang orang Belanda itu mukanya flat saja dan tidak ada bekas luka sama sekali di wajahnya. Sedangkan Sandi diperlihatkan penampakan yang sangat mengerikan. Demikian Kamis Misteri malam ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.